Yahrumu bil hadathi as-salatu wa nahwa. Diharamkan bagi orang yang mempunyai hadas untuk melaksanakan sholat atau semisal sholat atau semisalnya. Apa itu semisal sholat? Kemarin telah dijelaskan. Wa nahwa yang dimaksudkan nahwa itu sajadah tilawah, wa sajadah syukur, wa khutbatul jumat. Sujud tilawah, sujud syukur, dan khutbah jumat. Itu disyaratkan yang dikatakan bahwa wanahuha, sholat dan semisalnya sholat. Diharamkan apa? Bagi orang yang tidak ada wudu untuk melaksanakan. Haram hukumnya. Ya, tempatnya salah dan lupa manusia. Kita biasa kan sembahyang isya di sini nih. Ada orang nggak sembahyang isya di sini, misalkan sewaktu-waktu, Beb, ini jamaah banyak banget, Beb. Sampai ke depan belakang, sampai ke Masjid Al-Falah. Gimana kita mau jelas lama melaksanakan sholat isya? Udah nanti aja deh, misalkan. Kita biasa udah laksanain sholat di sini. Kemudian kita pulang sampai rumah. Terkadang kita ingat sholat, terkadang kita lupa, ketiduran sampai subuh. Ya Allah, nggak taunya belum sembahyang isya. Karena biasanya kita sholat isya. Atau dia melaksanakan sholat ternyata nggak ada wudu. Ya, udah wudu batal tadi. Udah batal, sembahyang sampai rumah dia sholat nggak pakai wudu lagi. Ternyata wudunya batal. Itu sholat yang dikerjain nggak dosa. Sholat yang dikerjain nggak dosa. Sholat yang ditinggal sama dia dengan dia lupa nggak dosa. Tapi wajib diqadha. Wajib diqadha. Kalau waktunya masih ada, ya sholat lagi. Dia pulang sampai rumah, dia sholat isya. Habis sholat isya, dia mau tidur, diingat, tuh kan gue tadi batal, belum wudu lagi. Ya, belum wudu lagi. Tadi dia ragu, udah kemarin kan, atau nanti akan dijelasin tentang gimana kalau kita ragu dalam ada wudu apa kagak, atau udah batal atau kagak. Nah itu, ntar akan dijelasin tuh. Kita anggap dia udah wudu, kemudian kita sholat. Pas kita sholat, kita mau tidur baru ingat belum wudu, sholatnya nggak sah sholatnya dan nggak dosa itu. Kenapa? Karena yang kita laksanakan bukan sengaja, kita lupa. Pokoknya yang nggak sengaja, yang lupa itu dimaaf di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat pena, mengangkat galam, rufi al galam ansarasin. Diangkat pena, yaitu pena catatan yaitu amal buruknya dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada 3 tempat, diantaranya ya orang yang lupa sampai dia ingat. Dia lupa, pas diingat ya laksanain. Sholat lagi, bangun, udah mau tidur nih, atau udah tidur tahu-tahu bangun, belum wudu tadi sholat. Wajib sholat dia. Ya, haram untuk dia terusin daripada tidurnya dia yang sekiranya kalau dia tidur nanti akan tertinggal daripada sholat tersebut. Jadi yang pertama itu sholat atau semisal sholat. Haram dia melaksanakan dalam keadaan kagak ada wudu. Kita diperintahin, ayo semuanya, inti orang dikasih kejutan sama bos, semuanya dinaikin gaji. Yang tadinya gaji misalkan 3 juta dinaikin 5 juta. Semua serentak sekarang kita akan melaksanakan sujud syukur semuanya. Ayo sujud. Rame-rame. Kamar mandi dulu. Mau ngapain kamar mandi? Mau wudu. Enggak pakai wudu. Ayo sujud syukur semuanya. Biar seru nih. Ya, biar seru katanya. Enggak seru kalau pakai kamar mandi dulu. Langsung sujud. Pemain bola sujud langsung. Ya, haram tuh hukumnya. Kalau nggak ada, kalau ya kita husnuzan aja, masya Allah dia berarti dia sebelum main bola wudu nih, ya berarti dia wudu. Husnuzan nggak ada salahnya, ya dia sujud, cuman salahnya apa? Kadang-kadang auratnya kebuka, nah nggak boleh juga, harus tertutup aurat. Nggak mesti perempuan mau sujud syukur pakai mukena dulu, yang penting auratnya ketutup udah. Syaratnya sholat juga nggak mesti pakai mukena. Kita kan kebanyakan atau emang sehari-hari nih ibu-ibu kan biasanya pakai mukena. Kalau misalkan ketutup rapat auratnya dia, ya daripada aurat-aurat yang di
wajibin dalam menutup aurat tuh di dalam syarat sahnya sholat, ketutup semuanya walaupun nggak pakai mukena, sah sholatnya dia. Ya, mau sujud syukur misalkan nggak pakai buku nggak apa-apa, yang penting auratnya tertutup. Itu yang pertama, kemarin telah dijelaskan oleh sahabul kitab. Apa yang diharamkan? As-shalah. Kemudian yang kedua, at-tawaf. Tawaf diharamkan bagi orang yang tidak ada wudu, bagi orang yang punya hadas janabah, apa itu janabah diakibatkan dengan hubungan atau keluar mani ataupun dalam keadaan atau nifas, diharamkan padanya untuk melaksanakan tawaf. Ya, diharamkan padanya untuk melaksanakan tawaf. Oh, jadi gimana kalau misalkan dia udah baru sampai Mekah? Ya Allah, kasihan banget. Baru sampai Mekah keluar darah haidnya. Tawaf hukumnya haram. Jangankan tawaf, nanti akan dijelasin lagi tentang masuk masjid. Bagi yang punya hadas janabah masuk masjid nggak boleh. Ada tambahannya nanti di dalam pasal tersendiri tentang masalah haid. Ada pasal khusus di sini tentang masalah haid. Kita laki-laki nggak ada hubungannya sama bab itu. Tapi hubungannya nanti kalau kita punya keluarga, kita bisa kasih tahu dia. Ntar ada dijelasin tuh, bagi yang punya hadas haid apa yang diharamin. Itu pasalnya nanti akan dijelaskan di dalam pasal tersebut nanti. Dan diharamkan bagi orang yang haid apa-apa yang diharamkan pada orang yang mempunyai hadas. Oh, lewat pelajarannya. Padahal nanti udah beberapa lembar baru dijelasin tuh. Dan ditambahkan lagi di antaranya diam di dalam masjid. Masuknya dia ke Masjidil Haram hukumnya dosa. Tawaf lagi ditambahin tawaf, itu hukumnya haram. Terus gimana? Ya tunggu di hotel. Coba ke dokter, ada obat buat berhentiin darah haid gak? Boleh, nggak apa-apa. Dalam keadaan darurat seperti itu nggak apa-apa, boleh. Habis gimana? Cuman 7 hari, kata Ustaz Hairul kemarin 7 hari apa 9 hari itu. Hah? Udah daftar belum yang lain? Ustaz Hairul nggak ada nih. Nah itu gimana misalkan dalam keadaan nggak boleh dia melaksanakan tawaf, ya, masuk masjid nggak boleh, apalagi dia melaksanakan tawaf. Nah, paling repot begitu. Cuman sebentar, kita 9 hari atau 10 hari, ya dia haid kadang-kadang 6 atau 7. Punya kesempatan waktu cuman sehari doang atau 2 hari. Itu juga dari Mekah ke Madinah. Mendingan kalau memang begitu tuh udah minta izin aja nih ke Madinah aja deh. Nanti di Madinah ya dibalik lagi tuh ke Mekah. Ya, dibalik lagi ke Mekah, ziarah udah dari jauh, dari luar, nggak masuk daripada masjid, nggak apa-apa. Itu tawaf diharamkan dalam keadaan kagak ada wudu. Ya, dikatakan at-tawaf bimanzilatis shalah illa annallaha qad ahalla fihi an-nutuq. Di dalam hadis bahwa salat itu kedudukannya tawaf itu kedudukannya seperti salat. Hanya saja di dalam tawaf itu Allah Subhanahu wa taala menghalalkan, membolehkan orang untuk berbicara. Bergerak ya boleh. Berbicara dibolehkan. Masalahnya nutup aurat sama tuh. Suci daripada hadas kecil, hadas besar. Ya, kemudian enggak boleh juga adanya najis. Itu dia syarat-syaratnya sama. Tapi di sisi lain dibolehkan dia bicara, dibolehkan dia bergerak. Ya, kalau sholat nggak diperbolehkan. Jadi kedudukannya sama dengan sholat. Haram bagi orang yang kagak ada wudu, apalagi punya hadas besar, untuk melaksanakan daripada tawaf. Oh, kalau begitu repot dong. Nah, kalau di dalam melaksanaan daripada tawaf karena sangat sulit untuk kita menjaga wudu, bukan masalah kita punya hadas salisil bol, bukan. Kita punya misalkan rombongan yang mana rombongan tersebut ibu-ibu semuanya, majelis Darussalafi, tapi yang ikut perempuan semuanya, mak-mak. Kita satu, ya. Kemudian dikelilingin tuh kanan kiri belakang. Kau taunya ada yang jalannya kecepatan, ada yang pelanan, ada yang
keinjak, kaki kita keinjak, atau tangan kita kepegang, nah kan batal wudunya. Tawaf hukumnya haram, tapi dibolehkan untuk dia taglid mazhab ulama yang mengatakan, ya, yang berpendapat bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Qur'an aula mastumun nisa, yakni bukan berpegangan tangan, yaitu makna lamastumun nisa ay jama'ahu, yaitu dia bersetubuh dengan nisa, dengan perempuan, maka batal daripada itu pendapatnya Imam Malik, ya, berpendapat seperti kita taklid masa Imam Malik, yang bersentuhan itu tidak batal. Pegangan walaupun megang, ya, walaupun kita megang dia. Pendapat Imam Syafi'i ada juga yang berpendapat di dalam mazhab kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan nggak batal, tapi ada ada kaitan lagi. Kalau misalkan disengaja batal, kalau nggak disengaja nggak batal. Tapi di dalam mazhab Imam Malik baik sengaja atau nggak sengaja, baik sengaja atau nggak disengaja itu tidak batal. Dalam keadaan darurat seperti itu, ya, jangan kita sengaja, yang kita jaga tetap kita wudunya pakai mazhabnya Imam Malik. Gimana wudunya dalam mazhab Imam Malik? Ya, diantaranya pala dibasuh seluruhnya, laki atau perempuan. Kemudian juga muka, tangan, kaki, ya, digosok, bukan cuma asal disiram aja. Wudu kita kan pas kaki itu gitu-gituin aja itu, udah. Keran nyala, gitu-gituin aja udah. Bolak-balik udah. Kena gak tuh? Ya, bukan digituin aja, harus dianjurkan sunnahnya itu digosok. Digosok wajah begitu juga. Bersih Islam. Nggak kita pakai krim, pakai apaan, udah wudu bersihin dengan air wudu 5 waktu, tambah lagi dengan sholat sunnah, bersih banget tuh, mukanya bercahaya, ya. Itu jadi diharamin kecuali dalam masalah darurat seperti itu diperbolehkan kita untuk berpindah mazhab sementara, itu, ya. Kemudian yang ketiga, wahamlul mushaf, ya, dan menyentuh daripada Al-Quran. Menyentuh Al-Quran itu diharamkan bagi orang yang mempunyai daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil diharamkan, hadas besar juga, ya, apalagi diharamkan untuk menyentuh Al-Quran. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci, dalam arti suci daripada hadas kecil ataupun daripada hadas besar. Bukan yang dimaksudkan sebagian seperti yang ditafsirkan oleh sebagian ahlu tafsir, ada yang mengatakan bahwa la yamassu illal mutahharun, yaitu para malaikat. La yamassuhu, ada yang menafsirkan juga, ya, Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Tapi disanggah lagi oleh ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, itu yang dimaksudkan adalah Al-Quran yang ada sekarang ini, bukan yang ada di Lauhil Mahfuz. Tetap diharamkan yang ada di sini itu untuk menyentuhnya, ya. Itu di antara dalilnya dalam Al-Quran. Dalam hadis begitu juga, hampir sama redaksinya. Tadi la yamassu ilal mutahharun, di dalam hadisnya la yamassul Quran disebutin. La yamassul Quran illa tahir. Ya, Al-Qur'annya la yamassu illal mutahharun. Dalam hadis yang ditakhrijkan, ya, oleh Imam Tabarani, ya, di dalam kitabnya, ya, di dalam kitabnya Al-Kabir was-Shaghir. Begitu juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami menyebutkan bahwa dalam hadis disebutkan la yamassul Quran illa tahir. Tidak boleh satu antara kalian menyentuh daripada Al-Quran kecuali suci dari hadas kecil ataupun dari hadas besar. Kalau ada yang nanya, Beb, gimana kalau kita nemuin Al-Quran di jalanan? Ya ambil. Bisa gak wudu dulu? Tayamum dulu bisa gak? Akhirnya keburu injek-injek, Beb. Banyak banget orang lewat situ, tak keinjek. Bukan masalah cetakannya cakep apa gimana, itu ada tulisan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada lafzul jalalah, kita muliain itu Al-Quran. Ya, Imam Abu Hanifah tatkala diberikan Al-Quran, dia berdiri tuh, dia muliain, dia peluk tuh Al-Quran, dia ciumin Al-Quran, dipelukin Al-Quran. Hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi.
Ya, itu bukan apa namanya, bukan ada di jalanan dikasih sama orang, dibangun tuh menghormatin Al-Quran. Apalagi ada di jalanan kita khawatir kinjak-kinjak, kita wudu, kita tayamum, akhirnya nggak keburu orang, ya orang lindes. Kalau kita pakai apa namanya palang jalanan tuh kita tutup dulu ya, maaf jalan tutup. Apa ada Al-Quran, mau wudu dulu, mau ambil Al-Quran. Akhirnya gimana tuh? Ketawain sama orang gitu. Udah ambil, habis itu kita taruh wudu. Ya, kita wudu, taruh yang tempat yang aman. Jangan kita taruh misalkan nih Al-Quran jalanan taruh di situ, jatuh lagi nanti. Taruh tempat yang tinggi di situ misalkan tuh di atas besi, jatuh lagi nanti. Taruh tempat yang mulia, Al-Quran. Bahkan disebutin di dalam kitab apa namanya Nuzhatul Majalis, Syekh Abdurrahman As-Safuri menyebutkan ada seseorang Yahudi, kafir dia. Itu ya ada lafaz jalalah. Lafaz jalalah, oh enggak, dia muslim, abahnya kafir. Abahnya kafir. Ada lafaz jalalah, dia muliain tuh lafaz. Urusan Allah. Dilihat, dia ambil dicuci, dibersihin, pakaiin wangi-wangian. Kemudian disimpan, ditaruh di tempat yang mulia. Itu dengan sebab itu orang tuanya yang kafir diringankan azabnya dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kitab itu. Apalagi ya orang tuanya muslim, ini orang tuanya kafir, diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain dikatakan la yamassul mushaf tuh. La yamassul, tadi katakan la yamassul Quran illa tahir, la yamassul mushaf illa tahirun. Ya, tidak boleh ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Maka dikatakan haram menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak ada wudu. Baik Al-Quran yang apa namanya yang udah makruf 30 juz, atau yang 1 juz, atau hanya Yasin saja, atau hanya juz amma saja, nggak ada yang lain, itu pun ya dikatakan daripada Al-Quran. Itu termasuk daripada mushaf. Ya, la yamassu wa hamlul mushaf, dan membawa daripada Al-Qur'an, ya. Dikatakan bukan hanya Al-Qur'an yang 30 juz, yang 1 juz, yang apa namanya hanya juz amma, atau hanya Yasin, atau surat-surat pilihan. Oh, ini kan bukan Al-Quran, itu tulisan-tulisan Al-Quran. Quran itu definisinya al-maktub baina dafatain, ayat-ayat Al-Quran yang tertulis antara dua apa namanya, kalau ini nih apa namanya nih, ini dua ini nih dafatain, dua kertas atau dua cover gitu ya. Itu tulisan Al-Quran, itu namanya mushaf. Ada mushaf 30 juz, ada 1 juz, ataupun ada surat-surat pilihan. Kayak apa namanya, kalau Majmu' Syarif enggak, itu ada wirid-wirid yang lain. Ada kayak bacaan yang hari Jumat kita baca itu ada surat Kahfi, ada surat Toha, ada surat Dukhan, ada surat Waqiah, ada Ar-Rahman, ada Tabarakal Muluk, dan seterusnya. Itu nggak boleh juga kita pegang dalam keadaan nggak ada wudu. Bahkan handphone, tatkala keluar ayat Al-Quran, ada ayat Al-Quran, kita buka mushaf, lagi pegang baca Yasin, Fatihah Yasin, alhamdulillah, kita buka, itu nggak boleh kita pegang nih. Itu jadi mulia telepon kita. Apa namanya, layarnya tatkala itu huruf nimbul, hurufnya itu nimbul, kita pegang nggak boleh juga. Ya, kita keluarin aplikasinya, kalau kita nggak ada wudu, ya baru kita pegang tuh Al-Quran. Terus sampai begitu, itu kalamullah, ya Al-Quran, kitab suci mulia. Kitab-kitab suci yang lain nggak diwajibkan kita untuk, wajibin nggak? Coba kita tanya umat-umat yang lain untuk mandi dulu atau cuci muka apa gimana gitu, ya cuci tangan dulu, kita nggak bisa. Harus dalam keadaan suci. Ini Al-Quran, ya. Kecuali bukan Al-Quran, kita punya kitab misalkan, atau buku-buku tulis, jangan. Ya. Kemudian dikatakan wa kharitatihi,
wa kharitatihi wa ilaqatihi wa sundukihi al-mu'tad lahu wahdah wa huwa fihi. Sedangkan Al-Qur'an ada di situ. Ini dikatakan wa kharitah wa ilaqah wa sunduk. Baik itu kharitah atau dikatakan wa alaqatihi atau apa namanya gantungannya, ilaqatihi, ya, ada pegangan, misalkan Al-Qur'an ada pegangannya, gantungannya, itu nggak boleh juga. Wa sundukihi, dan kotaknya Al-Qur'an, ya, ada khusus kotak Al-Qur'an lagi ada di dalamnya, kita pegang tuh kotaknya, itu haram juga tuh, ya. Kemudian dikatakan wa ma kutiba li dirasatil Qur'an, dan apa-apa yang tertulis untuk pelajaran Al-Qur'an. Walau dalam syarah kitab ini katakan walau ba'di ayah, walaupun sebagian ayat mufhiman yang bisa dipaham. Seperti apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Oh, itu surat Yasin. Kalau Yasin doang, mungkin nama orang. Ada kan nama orang Yasin? Dulu banyak, sekarang nggak ada itu. Ada. Iya, mesti dibanyakin lagi tuh nanti tuh. Ya, dulu banyak orang namanya Yasin. Sekarang nggak ada. Misalkan tulisan Yasin, apa nggak mafhum? Ya, alif lam mim, apa maksudnya nih? Maksudnya surat apa namanya Al-Baqarah atau surat apaan? Itu ghairu mafhum. Yang dapat dipahami Yasin wal Qur'an, berarti ayat Al-Qur'an. Di bawahnya tulisan Yasin ayat pertama misalkan. Ya, surat Yasin ayat pertama. Berarti dikatakan walau ba'di ayah, walaupun sebagian ayat, bukan satu ayat lagi, sebagian ba'di ayah. Walau dikatakan bi khirgatin, walaupun kita megangnya pakai khirgah, ya, pakai sorban, pakai alas, ada sejadah, ambil lagi sembahyang misalkan, udah sholat, ba'diyah misalkan, batal wudunya, ya belum mindahin Al-Quran tuh, udah deh diambil aja deh tuh sejadahnya, dibuntel, pegang tuh pakai buntelannya. Walau bi khirgah. Tuh, dikatakan apa kata Sahibul Kitab? Walau bi khirgatin, walaupun megangnya dengan khirgah, dengan kain. Ya. Walau bi khirgatin. Kemudian di sini dikatakan ya, tadi dikatakan wa ma kutiba li dirasatil Qur'an, apa-apa yang tertulis untuk pelajaran Al-Qur'an. Kayak misalkan kalau orang dulu tuh ada sebagian ya belum ada yang punya buku, susah buku, dikasih papan, ditulis tuh papan, dikasih kapur, tulis, ayo tulis semuanya ya, tulis surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, tulis itu, tarapus lagi surat yang lain lagi, ya, tatkala ada tulisan tersebut, papannya nggak boleh kita pegang, jadi mulia tuh papan. Kalau ditaruh di gantungan tuh papan, mulia gak boleh kita pegang. Tapi tatkala ditulis Al-Qur'an, jadi mulia tuh papan, nggak boleh kita pegang tuh. Ya. Wa ma kutiba wa minhum ma yaktufil alwah wa nahya ma yaktufi adatan. Kalau misalkan di satu majelis, satu masjid dibikin pintunya besar. Dibikin pintu yang besar, kemudian diukir dengan kaligrafi ayat Al-Qur'an. Ya, boleh gak tuh kita pegang tuh pintu? Dikatakan di dalam syarah kitab ini, walau kabura kababin kabir. Dikatakan wa minhum ma yaktub fil alwah wa nahwiha mimma yaktub fihi adatan. Falau kabura, kalau memang tulisan itu besar, kababil kabir, seperti pintu yang besar, wa amud atau tiang, jaza, dibolehkan memegangnya, masul khali anil Qur'an minhu. Kita boleh pegangnya tuh, kita boleh pegang tuh pintu, pegang tuh tiang
yang kagak ada tulisannya. Kan nggak semuanya itu pintu keukir semuanya. Yang kosong mana yang kosong? Nggak ada tulisannya. Oh, bagian bawahnya, ya, bagian gagang itu pegang boleh, nggak apa-apa. Tapi gitu pegang tuh ayat Al-Qurannya di pintu, haram tuh, nggak boleh. Pintu ada tulisan Al-Quran, terus pas tulisan pintu kita misalkan mau ngebersihin tuh pintu, ya, kalau pakai kemonceng aja nggak pakai tangan kita nggak apa-apa. Itu pakai tangan kita yang dilap, ambilkan ibu dilap, nggak boleh itu kita pegang. Termasuk menyentuh daripada Al-Quran, sampai begitunya mulia daripada kita punya kitab suci. Nah, kemudian dalam syarah kitab ini Anda baca sedikit ya, karena penting ini. Wala yahrumu masamamuhiya bihaitsu la yaqra illa bikibarin masyaqqah. Ada tulisan Al-Quran tapi dihapus. Tapi dihapus ini masih ada tulisannya, tapi kita nggak bisa baca tuh kecuali dengan teliti banget. Ya, dengan teliti banget. Nah, itu nggak apa-apa kita pegang. Nggak apa-apa kita pegang. Kemudian wa yahrumahu ma kutiba al-Qur'an birri. Nah, di sini kita perhatiin. Dan haram hukumnya menghapus apa-apa tulisan Al-Quran dengan air ludah. Orang dulu kesian nih, hapusannya begitu tuh, ya dihapus. Ya, ngalamin nggak inti orang? Oh, berarti pernah hidup susah tuh. Ya, itu ya orang-orang dulu nggak punya hapusan, pakai pensil, nulisnya pakai pensil, nulis tuh salah, dihapus sampai hitam bukunya. Dia pakai karet tuh. Ini Ustaz ngalamin pakai karet nanti. Ya. Nah, itu haram kalau kita mengusap daripada Al-Quran dengan apa? Dengan ludah. Katakan wa yahrum mahu ma kutiba minal Qur'an birrik di anu mustaqdar wa wad'uhu 'alal ard. Di dalam kitab Syarah Karim nih dihitung ada tuh di situ. Dan meletakkan Al-Quran di lantai hukumnya haram. Tuh gitu tuh Al-Quran tuh misalkan. Tuh begitu Al-Quran. Haram hukumnya. Ya, enggak boleh taruh Al-Quran di lantai. Meletakkan Al-Quran di lantai hukumnya haram. Wa wad'uhu 'alal ard. Ya, kayaknya gimana? Kita juga ngelihatnya enggak nerima. Jangan kalau Quran Yasin aja kadang-kadang tuh suka ada tahlil-tahlil di bawah, jangan. Ya, walaupun enggak ada dari segi haram enggak, itu bukan cuman apa namanya Yasin aja, ada Majmu' Syarif kan ada wirid, ada ininya enggak apa-apa. Tapi enggak enak kita ngelihatnya. Jangan kita taruh di bawah. Kitab aja nih, kitab jangan taruh di bawah. Tadi cuma contoh doang tuh. Kalau bisa jangan kita taruh kitab di bawah. Itu kata ulama ada tertib-tertibnya. Tatkala kita punya rak-rak kitab, ya, itu pertama kitab fikih di bawah, atau pertama kitab nahwu di bawah. Misalkan naruhnya begini, ada yang begini naruhnya. Kalau begini misalnya naruhnya kitab nahwu dulu, atau kitab Latin, kitab nahwu, kitab fikih, kitab tasawuf, ya. Kemudian kitab-kitab yang lain, kemudian paling atasnya Al-Qur'an. Jangan ada yang atas lagi kecuali Al-Qur'an. Tuh caranya begitu. Cara naruhnya tuh Al-Qur'an di rak yang paling atas. Ya, udah habis itu enggak ada barang lagi. Ini kadang-kadang kita suka ngeletakin handphone di atas Quran atau begitu. Nah, handphone itu enggak pantas. Ya, handphone di atas Al-Qur'an, atau kacamata enggak pantas. Ya, itu dari segi haram atau tidaknya tidak haram. Yang haram itu meletakkan Al-Qur'an di bawah lantai, ya, wa wad'uhu 'alal ard. Kemudian ma'asyiral hadirin dikatakan wa ma kutiba lidarsul Qur'an walau bi khirgatin wa yahilu hamluhu fi amti'atin la bi qasdihi. Ya. Sebelumnya dikatakan dan keluar dari kata Al-Qur'an. Keluar dari kata Al-Qur'an boleh kita pegang walaupun itu tulisan Al-Qur'an seperti apa, dikatakan wa kharaja ma kutiba lidirasa ma kutiba li ghairihi. Yang dikatakan yang ditulis dari ayat-ayat Al-Qur'an untuk belajar itu diharamkan kecuali bukan untuk belajar. Seperti apa? Seperti kata maim. Ya, tamaim di situ jimat, azimah, dengan ayat-ayat Al-Quran banyak tuh. Ada ayat kursi, ya, ayat hiris misalkan, ayat jagaan kita buat anak kecil, buat wanita misalkan nggak terganggu dengan gangguan setan atau jin, bawa, pegang, kalungin kan, ada kalung itu, ya, itu boleh nggak? Dia nggak dalam keadaan wudu, nggak apa-apa.
Ya, karena ditujukan nulisnya itu bukan buat belajar. Buat apa? Tamaim, itu nggak apa-apa dikatakan. Ya, wa ma kutiba li ghairiha li ghairi dirasul Quran kata maim yajuz. Kemudian apa-apa yang ditulis bukan dengan tujuan Al-Qur'an, wa huwa la yakunu Qur'anan illa bi qasdi hal kitabah. Dan enggak dikatakan itu Al-Qur'an kecuali tujuan yang nulis tatkala dia menulisnya. Dia menulis nih azimah ini buat anak kecil, ya, tulis laqad ja'akum, atau misalkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tatkala dia menulis, yang menulis itu enggak ada tujuan dia menulis Al-Qur'an. Memang ayat-ayat Al-Quran, tapi tidak ada tujuan menulis Al-Quran, itu enggak apa-apa. Begitu juga dikatakan fal ibra bil kitabah li nafsihi aw tabarruan. Yang dianggap itu tulisan adalah yang si penulisnya. Si penulis tatkala menjual kaligrafi misalkan, ini cuman hiasan pajangan, ya, pajangan yang mana daripada pajangan tersebut ayat-ayat Al-Quran. Aku tujuan menulisnya ini adalah cuman sekedar daripada pajangan, ya, walaupun itu adalah ayat-ayat Al-Quran, tapi tujuannya dia adalah pajangan. Ini bagus kaligrafinya, khatnya bagus, dia punya warnanya juga bagus misalkan. Nah, itu boleh menyentuhnya, ya. Tapi kalau kita nggak tahu, ya tinggalin, lebih bagus. Kemudian dikatakan wat tafsir wa ma kuti wa yahilu hamluhu fi amtiatin la bi qasdil musanya. Kalau memang itu adalah Al-Qur'an, kita nggak boleh juga membawanya. Tapi di sini ada satu keadaan boleh kita membawanya kalau memang di situ ada barang yang lain. Wa yahilu hamluhu fi amtiah. Bahkan di barang-barang yang lain, walaupun barangnya itu yang lainnya itu kecil. Seperti ada Al-Qur'an, ada pensil. Udah itu doang. Gedean mana? Ya, ada Al-Quran, ada pensil. Kita nggak ada tujuan membawa Al-Qurannya. Nggak ada tujuan kita membawa Al-Quran. Memang kita punya tas saja, kita punya Al-Quran. Kita udah ada wudu tadi, kemudian di jalan ini batal. Masa kita mau tinggal atau mau titipin ke orang? Kita nggak ada tujuan Al-Quran. Kita mau bawa pulang tasnya karena ada pensil juga atau barang-barang yang lain. Apalagi ada pakaian kita, ada handphone, ada uang misalkan, kita membawa itu semuanya. Itu enggak diharamkan membawanya, kecuali memang tidak ada kecuali Al-Qur'an saja yang membawanya, itu hukumnya haram. Wa hamluhu wa yahillu hamluhu fi amtiatin. Dikatakan kalau memang tujuannya bawa Al-Qur'an juga enggak boleh. Kita tujuan membawa Al-Quran, walaupun ada barang yang lain, tapi tujuannya bawa Al-Quran. Wah, nih, aneh dikasih Al-Quran tadi, waktunya dari tangannya Ustadz Fulan, tangannya Habib Fulan yang Al-Quran. Wah, nih bawa nih, batal, nggak ada wudu, haram, nggak boleh pegangnya. Tujuannya dia tujuan Al-Quran, atau tujuan Al-Quran dan tujuan barangnya juga, dia pensilnya juga. Itu ada khilaf ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak diperbolehkan. Walhasil lebih afdal kita dalam keadaan wudu. Kalau memang ada 40 hari mengenang wafatnya fulan bin fulan dibagi Al-Quran, itu jangan girang-girang dulu. Kalau kagak ada wudu, enggak deh, aneh enggak ada wudu. Biar yang lain pada nyontoh. Biar sahibul bait tahu nih, enggak merepot kan bagiin Al-Quran. Besok-besok ya, kalau bagiin Al-Quran suruh wudu dulu. Kamar mandi cuma satu. Yang hadir ratusan orang. Ya, mau bagiin Quran lagi, gimana? Ya, kalau memang mereka pada tahu semuanya, kalau mereka nggak tahu, ya, walhasil kita yang tahu nggak boleh kita memegangnya. Ntar dulu deh, ini ada wudu kan? Pegangin, ini nggak ada wudu juga, loh kenapa megang Al-Quran? Nggak boleh megang Al-Quran dalam keadaan tidak ada wudu. Kemudian dikatakan wa yahilu hamlu fi amtiatin wagal buwaraqihi bin nahwi udin, dan dibolehkan mengebet galbul ud, dikatakan galbul waraqihi, dibolehkan untuk ini belum maaf ya. Wa fi tafsir aksar minhu, ada enggak itu? Wa fi tafsir ada enggak itu di kitabnya?
yahillu hamlu fi amtiatin la bighasl mushaf. Oh, tafsir ya. Wa yahillu hamlu fi amtiatin, dan enggak apa-apa boleh kita membawanya fi amtiatin la bighasl mushaf tuh. Enggak ada tujuan membawa Al-Qur'an. Ilangin tujuan membawa Al-Qur'annya. Kalau tujuan membawa Al-Quran nggak boleh juga, kecuali membawa dua-duanya, Al-Quran dan emang kita punya barang juga di situ. Lah kita punya tas, ada apa namanya, ada baju, ada handphone, ada yang lainnya. Kita membawa Al-Quran kita dan membawa tas, itu nggak apa-apa. Kalau bisa kita tiadain membawa Al-Qurannya, kita hanya membawa tas kita, itu nggak apa-apa. Kemudian dikatakan wa yahillu hamlu fi amrin la bighasl mushaf wa tafsirin, tafsir Jalalain, tafsir Sawi misalkan, itu diperbolehkan untuk membawanya, ya. Wa qalbu waraqihi binahwi 'udin, dan mengebet daripada Al-Qur'an, lembaran-lembaran Al-Qur'an binahwi 'ud, yang lainnya boleh kita pegangnya, ya. Baca boleh, baca nggak apa-apa, nggak haram baca Al-Quran. Kayak baca tuh begitu, kita tolong membuka ini, kita lihat, buka kebet udah, kita baca Al-Quran, nggak dosa, nggak ada wudu, ya, nggak diharamkan baca Al-Quran, kecuali kita bacanya pakai megang di sini. Bukan bacanya yang haram, megangnya yang haram. Bacanya dalam keadaan kagak ada wudu itu nggak haram. Tapi kalau yang haid nanti akan ada pembahasannya. Wa yahil wa tafsir wa qalbi warqi bi nahwi 'udin wa la yumna'u as-sabiyyul mumayyiz min hamlihi wa mas'ihi lid-dirasah. Dan jangan dilarang anak kecil yang mumayyiz. Anak kecil laki-laki atau perempuan. Di sini as-sabi di sini laki-laki, tapi yang dimaksudkan laki-laki ataupun perempuan. Jangan dilarang anak kecil yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedain Al-Qur'an, ya, bukan kertas gorengan yang boleh robek. Dia tahu nih nggak bakal dirobek nih anak, dia paham nih Al-Quran, nggak mungkin dirobek sama dia. No, namanya itu udah mumayyiz, udah ngerti, paham, ya. Jangan dilarang anak kecil yang sudah mumayyiz min hamlihi, untuk membawa Al-Quran, jangan dilarang, ya. Tapi nggak sampai di situ, wah min hamlihi wa masihi, dan megang lagi Al-Quran, dipegang. Dilihat aja tuh, ya, dipegang Al-Quran, lid dirasah, buat belajar. Jadi syaratnya dua, anak kecil yang sudah mumayyiz, ya, anak kecil yang sudah mumayyiz boleh megang dan membawa Al-Quran buat belajar tuh. Anak kecil udah mumayyiz dan buat belajar, nggak boleh, ya, selain buat belajar nggak boleh. Kadang-kadang nih orang tua males, habis ngaji, anaknya yang kecil, tong sini tong, nih Al-Quran taruh sana. Tuh anak ada wudu, nggak boleh tuh. Orang tua, ya, menyuruh anaknya atau membiarkan anaknya memegang Al-Quran tanpa dalam keadaan wudu, kecuali mau belajar. Kata abahnya, ya, ayo belajar yuk Al-Quran sini, ambil tuh Al-Quran sana, ambil Al-Quran. Ambil Al-Quran. Nah, anak ada wudu nggak apa-apa. Kita minta ambil Al-Quran media, mau belajar sama kita, nggak apa-apa. Kelar belajar, ya taruh Al-Quran tempatnya, nggak apa-apa. Ya, kalau tujuannya belajar, megang Al-Quran, jangan dilarang. Dalam arti bukan berarti, oh udah nggak usah pakai wudu dah kalau anak kecil mau ngaji. Jangan, wudu juga, anjurin wudu. Tapi kalau nih anak males gara-gara disuruh wudu, nggak mau ngaji deh akhirnya dia. Ya udah dah, nggak usah pakai wudu, nggak apa-apa deh. Wudu, nggak mau, malas, capek begitu, ada aja alasannya itu. Mau ke wudu setengah jam, kemana tahu? Dia main handphone dulu ini. Kamar mandi lama, udah deh, nggak usah pakai wudu, ayo deh belajar aja ngaji sini. Ngaji yang begitu, nggak ada wudu, nggak apa-apa ya udah. Mau belajar nggak apa-apa. Jadi orang tua membiarkan anaknya memegang Al-Quran tuh. Jangan kita pikir bagus yang di handphone tuh, anak kecil dikasih Al-Quran, dikasih handphone, kagak mau. Dikasih ini, kasih Al-Quran dipegang, kita pikir bagus tuh, haram. Megang itu hukumnya haram, megang Al-Quran anak kecil yang belum, ya, yang belum mumayyiz, bukan mau ngaji, itu hukumnya haram. Tapi kalau misalkan dia mau ngaji, jangan dilarang, nggak apa-apa dipegang Al-Quran. Mau ke TPA misalkan, oh, anak masya Allah udah baca Iqra-nya udah selesai, ya sekarang baca Al-Quran, umurnya paling baru 9 tahun misalkan.
Atau udah baru 7 tahun umurnya, bacanya Quran, bawanya Al-Quran, Masya Allah. Mau mengaji, kita suruh wudu, nggak apa-apa, nggak wudu. Tapi paling afdalnya, bagusnya suruh wudu ya. Paling afdal suruh wudu. Kemudian yang terakhir dikatakan, waman tayaggana taharah, siapa orang yang yakin suci. Ini yang kemarin Al-Fakir jelasin juga. Waman tayaggana taharah, siapa orang yang yakin suci. Wasyakka fil hadas, ragu setelah yakin suci kemudian ragu hadasnya, batalnya. Udah batal belum ya? Yakin udah wudu dari rumah nih. Kita tadi sebelum ke majelis Darus Salafi yakin habis mandi kita wudu sholat maghrib kan, yakin wudu tuh. Kemudian duduk di majelis Darus Salafi. Tuh suara apaan nih? Pus, gitu. Kentut tapi kagak nih? Ya. Atau misalkan dia duduk tapi dia nggak tahu batal apa kagak. Biasanya aneh sejam aja tuh nggak kuat nahan. Biasanya suka keluar. Biasanya, berarti kan ragu batal atau tidaknya. Yakin nggak batalnya? Tadi suara kita bukan tuh. Oh enggak, tadi sepedanya kempes. Ya, kayak begitu sih suaranya misalkan. Tapi suara kita yakin nggak begitu? Kalau selagi nggak yakin, ya dikatakan waman tayaqqan taharah, siapa yang yakin suci, wasyakka fil hadas, kemudian dia ragu batalnya. Atau yang kedua, au tayaqqanal hadas, atau dia yakin hadas. Aneh batal deh. Tadi di jalanan aneh yakin udah batal. Kenapa? Udah kesentuh misalkan kulit perempuan. Wasyakka fit taharah, tapi habis jalan aneh batal. Aneh masuk kantor, kemudian di kantor kayaknya aneh kamar mandi di kantor udah wudu kayaknya. Awalnya apa? Awalnya yakin dia nggak ada wudu. Kemudian sampai kantor kemungkinan dia wudu besar. Kenapa? Biasanya aneh kalau di kantor itu kamar mandi ya aneh wudu. Karena nanti ya ada waktu sholat duha, langsung sholat duha dia nggak pakai wudu lagi dengan wudu yang itu. Aneh biasanya wudu. Tapi tadi ini hari ini udah wudu apa belum? Ragu deh. Tuh, yakin yang kedua nih, yang kedua ini yakin hadasnya, kemudian apakah dia udah wudu atau belum, ragu dia, nggak yakin. Udah anggaplah yakin aja begitu, nggak bisa. Apa hukumnya? Bana ala yakinihi. Dia ambil yang yakinnya itu. Yakin yang pertama, yakin sucinya. Yang pertama tuh, dia udah wudu dari rumah dia, duduk Darus Salafi, udah kentut apa belum? Ragu dia, kayaknya udah apa belum ya? Udah apa belum? Itu bana ala yakinihi, yakinnya dia suci.